Tindakan kejahatan sering dilakukan karena gelap mata, tanpa peduli kerabat atau keluarga. Seperti pembunuhan di Ciracas, Jakarta Timur ini, Ahmad dan Farid adalah keluarga dekat. Keduanya berselisih karena masalah jam parkir, sehingga berujung pembunuhan. Inilah serial Tabir, cerita tragis juru parkir. Kita mendapat informasi dari warga bahwa ada perkara penusukan. Meninggalnya korban itu akibat kena tusukan perut sama kepala. Korban membuntuti dengan membawa bata merah. Tiba-tiba pihak pelaku langsung lari ke jualan kebab mengambil pisau. Saya sempat jatuh pas korban mau gituin saya pakai batu bata. Saya sempat jatuh, saya nusuk duduk. Terus saya berdiri langsung saya sabet. Tindakan kejahatan seringkali dilakukan gelap mata tanpa memperdulikan kerabat atau keluarga. Seperti pembunuhan di Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku dan korban masih kerabat dekat. Keduanya berselisih hingga berujung pembunuhan. Jadi kejahatan itu tidak mengenal keluarga. Dari faktor manapun, dari lingkungan manapun bisa terjadi kejahatan ketika ada konflik yang tidak bisa diselesaikan. Yang disayangkan adalah ini adalah keluarga gitu ya, ada hubungan darah. Walaupun demikian, ketika konflik itu tidak bisa diselesaikan dengan baik dan ada pemicunya, maka akan terjadi agresi. Kalau dilihat dari kronologinya, sebetulnya pelaku ini awalnya hanya ingin membela diri. Tetapi karena ada barang-barang yang digunakan oleh korban, sehingga dia naik, jadi ada eskalasi agresi. Jadi yang awalnya membela diri, akhirnya terjadi kekerasan fisik. Dalam kasus seperti ini, tak ada istilah dekat atau tidaknya seseorang. Ketika ada konflik yang tak diselesaikan dengan baik, terjadilah agresi. Konflik kecil ini sering terjadi dalam lingkup keluarga. Ini biasanya lebih mudah terjadi di antara keluarga. Karena sebetulnya aturannya kan sudah jelas. Si kakak itu bertugas pagi, si adik yaitu pelaku itu bertugas malam. Kalau ini terjadi pada orang lain, mungkin akan menjadi agak sulit karena ada kondisi yang tidak nyaman atau tidak enak karena itu orang lain. Karena ini ada hubungan keluarga, mungkin menjadi lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada relasi yang membuat seorang kakak tadi itu yang mungkin umurnya sudah lebih besar, itu jadi ada relasi kuasa yang membuat dia layak melakukan hal ini, itu merebut jam gitu ya. Nah, dalam hal ini kan ini sudah menyalahi keadilan karena sudah ada ketentuan yang berlaku. Jadi yang dilakukan adalah relasi kuasa dari seorang kakak sepupu tadi terhadap adiknya untuk mengambil haknya. Selain itu, hubungan kakak adik menimbulkan relasi kuasa buat mereka layak mendapatkan hal yang diinginkan. Kejahatan tidak terencana seperti ini sering terjadi dengan dalih melindungi diri dari tindakan yang tidak diinginkan. Kronologi yang disampaikan berarti ini bukan kejahatan terencana, tetapi karena impulsivitas hasil dari kemarahan, dari emosi sesaat, tetapi karena ada pemicunya, yaitu ada barang yang menyebabkan si pelaku itu menjadi eskalasi kemarahannya menjadi meningkat. Kalau kita melihat tanda-tandanya kan dia tidak mempersiapkan alat, karena kalau pembunuhan berencana berarti dia sudah menyiapkan peralatan gitu ya. Tapi karena ini dia meminjam dari tempat yang ada di daerah dia itu berkonflik, berarti ini sebuah kondisi impulsivitas berawal dari emosi yang sesaat tadi itu, sehingga menimbulkan agresi yang menyebabkan kematian. Emosi sesaat menjadi pemicu tragedi pembunuhan. Jika emosi tersebut dipadukan dengan barang berbahaya di sekitarnya, dapat menjadi pemicu pembunuhan.
Yang ditampilkan di masyarakat itu adalah citra terbaik bagi seseorang ya. Tapi di balik itu kan kita tidak tahu apakah ada konflik yang melatar belakangi atau yang terjadi pada diri masing-masing orang. Jadi secara individu kita tidak paham gitu ya. Jadi kalaupun dia baik, itu adalah citra terbaiknya, tapi konflik yang lain itu yang perlu ditelusuri. Tapi bagaimanapun juga yang perlu kita pahami adalah dalam kondisi ini yang diperebutkan sebetulnya bukan hanya lahan parkir, tetapi harga diri. Nah, ketika seseorang harga dirinya diinjak-injak, tidak dihargai, kemudian agresi juga dimulai oleh korban, jadi pelaku melakukan pembelaan diri itu sebetulnya dalam POV yang lain, itu sesuatu yang sangat-sangat wajar dia melakukan pembelaan. Jadi awalnya dia hanya mau melakukan pemukulan atau penganiayaan untuk membela diri, berakhir dengan kematian. Kematian itu bukan menjadi tujuan utamanya. Dari kasus ini, pemantiknya berada dari Farid yang tidak merasa dihargai oleh Ahmad. Padahal Ahmad sudah diasuhnya sejak kecil. Akibat perbuatannya, Ahmad Nur Hakim dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pasal yang kita kenakan pasal 338 KUHP dengan penjara maksimal 15 tahun penjara dan atau 351 ayat 3 denda kurungan maksimal 7 tahun. Kini Ahmad mendekam di tahanan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.